Angka kematian pasien COVID-19 terus melonjak selama masa PPKM darurat. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mencatatkan angka kematian tertinggi akibat kasus COVID-19. Beragam masalah mulai dari menipisnya pasokan oksigen sampai terlambatnya penanganan menjadi faktor membumbungnya angka kematian di dua provinsi tersebut. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan Zoom Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Gubernur. Ya, selamat sore Mbak Rifana. Dan Ketua Mitigasi PBID Adip Kumaydi. Selamat sore Pak Adip. Selamat sore Mbak Rifana. Selamat sore Pak Gub. Oke. Ya, selamat sore Pak Dokter. Ya, Pak Ganjar, saya mau langsung saja. Kalau dilihat dari data yang dirilis oleh Satgas COVID-19, angka kematian Jawa Tengah ini nomor 2 Pak, tertinggi setelah Jawa Timur. Padahal kita sudah menerapkan PPKM darurat selama hampir 1 bulan. Penyebab angka kematian di Jawa Tengah terus meningkat ini apa Pak? Ada banyak hal yang sudah kita identifikasi, terutama mereka belum divaksin, kemudian meninggalnya di luar rumah sakit, lalu komorbid ya, dan mereka relatif pada usia dewasa dan lansia. Maka kemudian dari data inilah yang kita pakai sebagai satu acuan kenapa itu terjadi. Maka kemudian testing tracingnya itu kita lakukan dan kita mencoba untuk komunikasi dengan unit-unit pemerintahan terkecil, termasuk Joko Tonggo, agar masyarakat kita edukasi untuk mau melaporkan. Karena beberapa laporan ke kami juga cukup mengejutkan ketika orang tanpa komorbid tiba-tiba dia dites positif dan ternyata meninggal dalam waktu yang cukup pendek. Mungkin kalau dalam istilah kedokteran apa itu, terkena semacam badai sitokin atau apa. Nah, artinya pada saat itu kita tidak bisa lagi meremehkan. Dan angka ini pasti akan terus naik turun dan kami sekarang melakukan pengawasan yang cukup ketat, termasuk memberikan penguatan kepada individu terkait dengan asupan, terkait dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Begitu Mbak Rifana. Oke, angka komorbid yang cukup tinggi ya, begitu menyumbang angka kematian yang tinggi juga di Jawa Tengah. Saya mau tahu dari angka kematian tersebut mana yang lebih banyak Pak Ganjar, banyak angka kematian yang pasien isolasi mandiri atau angka kematian saat pasien dirawat di rumah sakit? Anda punya datanya? Ada, sekarang datanya ada di depan saya, boleh saya bacakan. Jadi untuk angka kematian yang tertinggi itu di isolasi yang non ventilator ya, itu ada 10.266 yang angka akumulatif ya. Terus kemudian yang kedua ada di ICU dengan ventilator itu 3.487 dan yang lainnya itu ada 2.780-an. Termasuk ada yang di IGD kira-kira 1.697 ini ada urut-urutan yang sudah masuk dalam catatan kami. Oke, artinya lebih banyak pasien yang kemudian meninggal dunia pada saat penanganan di rumah sakit begitu ya Pak ya? No, tidak di rumah sakit, justru yang mereka di luar begitu. Oh, artinya di isolasi mandiri? Ya. Oke. Saya mau ke Pak Adip sebagai perwakilan dari IDI. Pak Adip, kalau melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar bahwa banyak sekali angka kematian yang tersumbang di Provinsi Jawa Tengah ini akibat isolasi mandiri masyarakat begitu. Kemudian apa yang salah? Apakah kemudian masyarakat ini terlambat datang ke rumah sakit pada saat gejalanya ini mulai sedang dan juga berat sehingga tidak tertolong lagi? Dari data IDI seperti apa Pak Adip? Ya, jadi memang ini terima kasih ya data yang tadi disampaikan oleh Pak Ganjar. Karena pada saat kita menganalisa data kematian atau case fatality rate yang terjadi pada setiap wilayah, maka itu harus kemudian dievaluasi tentang di mana tempat kematiannya. Jadi disampaikan oleh Pak Ganjar pre-hospital, artinya pada saat melakukan isolasi mandiri yang terutama. Nah, pada saat kita bicara terkait dengan masalah isolasi mandiri, ada dua kelompok masyarakat yang pada saat kemarin 3 minggu yang lalu di mana overload capacity di fasilitas kesehatan rumah sakit, akhirnya ada yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, kalau mamanya melakukan isolasi mandiri di dalam satu kelompok yang memang dia terpantau oleh tenaga kesehatan, oleh puskesmas, maka kemudian ada tanda bahaya yang bisa dipantau oleh teman-teman tenaga kesehatan. Tapi ada juga kelompok masyarakat yang melakukan isolasi mandiri karena memang dia tahu bahwa kalau dia ke rumah sakit, dia sulit untuk mendapatkan perawatan, akhirnya mengisolasikan mandiri sendiri tanpa ada pantauan dan kemudian tidak diketahui dalam artian di dalam kondisinya. Itu yang kemudian beberapa mengalami perburukan bahkan kemudian kematian. Nah, data inilah yang saya kira ini perlu sekali sehingga upaya yang harus dilakukan bagaimana sekarang di setiap kelompok masyarakat itu
tadi sudah disampaikan kalau di Jawa Tengah ada Jogotongo, itu juga menjadi kelompok yang bisa memantau kondisi kesehatan daripada masyarakatnya. Oke. Ini menjadi penting, sehingga minimal mengedukasi apa tanda bahayanya. Ya, Saturasi ya. Oke, turun di bawah baik. 94%. Oke. Kemudian nafas di atas 20 kali per menit pada orang dewasa. Itu dua hal yang kemudian harus segera dibawa ke rumah sakit. Selama itu kemudian masih kontrol dengan saturasi yang di atas 94%, nafas kurang dari 20 kali per menit, maka itu tetap bisa dilakukan monitoring di rumah. Baik. Pada saat ada tanda bahaya harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke. Itu saya kira mengoptimalkan Jogotongo sebagai kontrol sosial ini menjadi sangat penting. Oke, Pak Ganjar, edukasinya kepada masyarakat untuk tahu bahwa gejala-gejala berat ataupun sedang ini harus segera dibawa ke rumah sakit ataupun mengedukasi masyarakat soal saturasi oksigen, ini sejauh mana Pak? Karena ini kemudian mengkhawatirkan ketika masyarakat memilih isolasi mandiri di rumah, kemudian banyak yang meninggal karena mereka tidak punya kesadaran dan juga teredukasi yang baik tentang saturasi oksigen dan juga gejala-gejala itu Pak. Iya, sekarang kita meningkatkan tingkat cerewetan kita. Cerewet untuk memberikan sosialisasi. Maka kenapa dikerahkan Babinsa, Babin Kamtipmas, surveillance gitu ya. Kan tokoh agama, tokoh masyarakat kita libatkan. Prinsipnya begini Mbak Rifana. Begitu kamu sekarang punya gejala dilaporkan. Nah ngomong gejala ini sekarang mesti detail lagi. Gejalanya apa sih? Rata-rata kan gejalanya batuk, gejalanya pilek. Jalannya kemudian sesak napas ya, mungkin ada yang mual-mual. Nah, begitu mereka mendapatkan gejala itu, sekarang mesti lapor. Maka saya minta sekarang seluruh bupati, wali kota, bahkan sampai tingkat desa, kita minta ada senternya. Maka kemarin kami melakukan rembuk desa khusus dalam penanganan COVID ini, ngobrol dengan kades-kades, lurah-lurah, bagaimana kejadian di tempat kalian. Apakah ada call centernya? Kalau rakyat itu mengalami kesulitan-kesulitan, kemana mereka lapor? Adakah kemudian dari nakes yang mendampingi? Biasanya ada dua, bidan desa, dokter dari puskesmas. Ini yang kemudian mereka mesti berjaga penuh untuk bisa mengedukasi. Di samping itu tentu problem sosiologisnya, memang ada masyarakat yang takut. Tadi itu disampaikan, mau lapor takut. Kalau dia ketahuan COVID aja, dia udah stres mentalnya. Maka kita katakan ini bukan aib, harus ditangani begitu ya. Dan edukasi ini terus terang memang tidak mudah. Maka banyak orang yang kemudian isolasi di rumah merasa biasa-biasa saja, tapi kemudian mengalami situasi yang lebih parah, dan itu yang membuat terlambat. Maka death on arrival itu banyak sekali terjadi, yang kemudian ya penanganannya menjadi tidak mudah begitu. Oke, ada psikologis masyarakat yang kemudian sudah mulai stres begitu ya saat tahu bahwa dirinya terinfeksi COVID-19 dan akhirnya melakukan isolasi mandiri tanpa tahu bahwa ada gejala yang mengancam begitu ya. Tapi kami juga mendapatkan laporan Pak bahwa pasokan oksigen memang menipis di sana sehingga itu mempersulit penanganan COVID-19 di sana terutama bagi pasien-pasien yang isolasi mandiri Pak. Itu betul seperti itu Pak Ganjar? Ya makanya kemudian yang isolasi mandiri kan kita tidak pernah tahu. Karena kemudian dia merasa saya butuh oksigen. Ya butuh oksigen ukurannya siapa gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang menilai dirinya ini butuh. Meskipun ada juga karena direkomendasikan maka perlu oksigen. Maka kenapa kita melakukan sedikit mohon maaf ya kita paksa untuk masuk kepada isolasi terpusat. Pengalaman Kudus Mbak Rifana, dulu itu isolasinya mandiri di rumah. Apa yang terjadi? Mereka satu rumah dan merasa baik-baik saja. Maka akhirnya muncul klaster rumah tangga. Maka dengan Kapolda, dengan Pangdam dan BEM Kapolres kita angkut semuanya ke Donohudan di Boyolali. Upaya paksa untuk mengangkut ini sampai kemudian ya kita sendiri yang dibully. Kejem amat, Anda itu seperti PKI. Udahlah bahasa-bahasa politik yang kemudian masuk. Tapi apa yang terjadi sekarang? Terus bagus loh. Demak bagus loh, Pati bagus loh. Kalau tadi Pak Adip menyampaikan sekarang bornya lebih bagus karena memang kita ada pola yang pernah kita praktekkan bagus dan sekarang itu kita terapkan di Solo Raya karena kemarin di Solo Raya juga terjadi peningkatan yang serupa dan oksigen inilah yang pada awal sulit kami membuat satgas oksigen. Apa satgas oksigen penting karena inilah yang kita harapkan ada respon cepat meskipun juga rumah sakit juga ada kepanikan waktu itu ya percuma juga Pak dibuat kalau nggak bisa ngasih karena kita tahu
produksi oksigen di Indonesia itu ada di mana. Maka kami itu posisi short sampai 30%. Maka kenapa saya cari keluar Jawa, kami cari ke Sulawesi, cari ke Sumatera, cari ke Jawa Timur, yang Cilegon udah pasti. Karena memang pabrikannya sedikit sekali di Jawa Tengah itu kapasitasnya kecil. Maka hari ini, sore ini tadi Mbak, saya bersama dan Lanal ngecek kapal PMI kita, kapal perang nih ya, untuk PMI Rumah Sakit Terapung punyanya Angkatan Laut ini dikirim oleh Panglima TNI dan Kasal untuk kita minta oksigen generatornya untuk ngisi sehingga oksigen generator dan oksigen concentrator itu kita pakai untuk mengisi kekurangan oksigen itu. Memang kondisinya sudah harus ekstra, tidak bisa biasa-biasa lagi. Oke, saya mau tanya ke Idi berdasarkan penjelasan Pak Ganjar tadi, tapi kami juga mendapatkan informasi dari beberapa dirut rumah sakit begitu yang mereka memang kesulitan sekali mendapatkan pasokan oksigen, terutama oksigen sentral. Apakah Idi juga mendapatkan laporan yang sama dari dokter-dokter di lapangan, terutama di wilayah Jawa Tengah yang menangani pasien-pasien itu, Pak? Ya, jadi memang ini ada beberapa perubahan dalam artian terkait dengan permasalahan oksigen, terutama di Jawa Tengah. Jadi problem yang waktu awal itu di sekitar daerah Semarang, Pati, Kudus, ini kemudian sekarang yang di wilayah itu sudah teratasi. Nah, itu implikasinya memang inline dengan kondisi kenaikan kasus. Jadi yang sekarang dan bergeser, Surabaya yang tadi disampaikan itu benar. Kami juga mendapatkan laporan Surabaya dan Jogja. Nah, Jogja memang wilayah yang di luar Jawa Tengah, tapi dua wilayah itu yang memang sedang kenaikan kasusnya. Artinya apa? Demand-nya memang luar biasa di dua wilayah tersebut. Ini yang kemudian tentunya memanage tentang kebutuhan oksigen. Saya kira kita punya pengalaman, artinya Jawa Tengah punya pengalaman pada saat mengatasi kondisi di daerah Semarang, Kudus, dan sekitarnya. Ini saya kira bisa kemudian diimplementasikan juga di Surabaya yang tadi disampaikan oleh Pak Ganjar. Jadi saya kira apa yang kemudian sudah dilakukan oleh daerah-daerah ini menjadi satu sistem manajemen yang ini bukan tidak mungkin juga harus dipersiapkan juga dengan kondisi yang saat ini sudah mulai ada peningkatan kasus dengan demand yang juga tinggi di wilayah-wilayah yang lain di luar Jawa dengan peningkatan kasus di beberapa wilayah. Jadi saya kira ini pola-pola yang kemudian di dalam mengatasi problematika di lapangan ini menjadi penting dan kami selalu update lah. Kami juga selalu laporkan ke Kementerian Kesehatan kondisi yang di lapangan, dan kesehatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Saya kira ini upaya yang saya kira lebih komunikatif sehingga informasi sekecil apapun bisa kemudian direspon dan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah. Pak Ganjar, terakhir singkat saja untuk menekan angka kematian supaya tidak naik terus, ini seperti apa Pak dari Pemprov Jawa Tengah, singkat saja Pak? Satu testing ya, dua tracing ya yang dilakukan. Setelah itu membuka call center agar mereka bisa lapor sehingga kita terhadap kondisi masyarakat bisa kita deteksi sejak dini. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya dari skenario yang tadi sudah disebutkan oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Semoga angka kematian di Jawa Tengah ini bisa menurun dengan drastis begitu ya, dan juga di daerah lainnya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Pak Adip Kumaydi, Ketua Mitigasi PBID. Terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.